Iya, eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sore kotor satu. Teman-teman, apa cukup ini ya kita cukup untuk malam ini. Saya minta teman-teman dari awal sudah saya minta untuk baca yang bab 7 ya, bab 7 dari bukunya Darwis Sulaiman, Paradigma Sains Modern. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang sudah punya pendapat atau punya pertanyaan. Ada nggak yang sudah punya pendapat atau pertanyaan untuk kita membuka? Halo, udah baca belum? Gantian, jadi teman-teman duluan sekarang. Ada yang mau duluan nggak? Sama yang berikutnya juga, pertemuan berikutnya juga seperti ini. Teman-teman duluan. Dua, dua pertemuan lah paling. Silakan. Yusuf atau siapa yang ini? Yang siap. Masa nggak ada sama sekali? Bab 7 itu kan tentang paradigma sains modern ya. Sebetulnya sudah kita bahas berkali-kali ya tentang paradigma sains antara yang sekuler dengan eh, yang berlandaskan agama. Di agama lain juga ada ya, terutama Hindu itu punya juga sebetulnya paradigma sainsnya, filsafat ilmunya. Buddha juga saya kira punya. Nah, baik Buddha maupun Hindu itu punya apa banyak juga sekolah pemikirannya, mazhab ya, mazhab pemikirannya, mazhab filsafatnya. Sehingga ketika bicara filsafat ilmu juga bisa dari situ. Jadi integrasi ilmu itu ya harus kita setelah kita pahami kemarin kita lanjutkan dengan ini dengan pembahasan eh, paradigma sains modern ini ya, Barat dan Islam. Nah, untuk dua dua pertemuan ini dan pertemuan berikutnya, teman-teman saya minta untuk memberikan tanggapan dulu terhadap bab yang dari Darwis Sulaiman. Bukunya Darwis Sulaiman itu bab 7 dulu yang kita bahas sekarang, nanti bab berikutnya besok, pertemuan berikutnya. Ayo, saya persilakan untuk memulai memantik. Saya hanya memfasilitasi. Ayo, ada yang sudah baca belum? Jangan jangan bilang belum ada yang apa belum belum satu pun yang baca. Iya Pak, saya lupa. Belum baca. Belum baca. Eh, Kritiknya Darus Sulaiman itu seperti apa sih? Nah, ini ya. Baik, Pak, saya coba. Ya, Tunggu sebentar. Ya, jadi filsafat sains modern ini adalah pengagungan. Jadi fokusnya adalah pada pengagungan eh, terhadap rasionalisme, empirisme, positivisme, objektivisme, dan netralitas nilai etika. Dan ini apa namanya?
bertentangan dengan agama ya. Jadi kalau agama itu tidak karena agama itu dipandang sebagai tidak rasional dan juga tidak objektif. Sehingga di sini terjadi pemisahan apa ya semacam dikotomi ya Pak ya antara agama dengan sains modern. Kalau sains modern itu punya ciri-ciri percaya pada rasionalitas, kemudian metode ilmiah untuk mengetahui realitas, mementingkan objektivitas, dan karena itu ilmu bebas nilai. Kemudian reduksionisme, artinya fenomena direduksi dan cara itu dipandang dominan untuk kemajuan sains. Kemudian juga universalisme, kebebasan absolut. Jadi ini apa? Jadi sekularisme gitu. Jadi sains modern itu terjadi. Jadi sains modern di satu sisi, di sisi yang lainnya adalah agama, sehingga terjadilah sekularisme. Menurut Syed Naquib al-Atas, peradaban Barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis karena di samping juga menghasilkan ilmu yang bermanfaat, namun juga menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Disebabkan karena ilmu pengetahuan modern itu tidak dibangun di atas kepercayaan agama, tetapi berdasarkan tradisi budaya yang terkait dengan kehidupan sekuler, yang memandang manusia itu hanya sebagai makhluk rasional. Di sini ada beberapa perkataan dari para tokoh seperti Karl Marx ya. Karl Marx itu mengatakan bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Baginya agama adalah faktor sekunder, sedangkan yang primer adalah ekonomi. Kalau menurut Charles Darwin, asal mula manusia itu bukan dari Tuhan, tetapi dari alam sebagai hasil adaptasinya kepada lingkungan. Dan ia menyebutkan bahwa Tuhan tidak berperan dalam penciptaan makhluk hidup. Terus di situ juga paham sekularisme juga ada beberapa tokoh yang lainnya. Misalnya ada ini bacanya apa? Sigmund Freud ya, mengatakan bahwa Pride ya. hanya karya Freud ya, Sigmund Pride. Freud mengatakan bahwa Jerman. hanya karya ilmiah satu-satunya jalan. Jadi karya ilmiah adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke arah ilmu pengetahuan. Sementara doktrin-doktrin agama dipandangnya hanya sebagai ilusi. Sains dan teknologi. Nah, sementara sains teknologi itu punya kelebihan dalam pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kelebihannya adalah menciptakan kemudahan, kesehatan, kesejahteraan, kemudian secara teknologi juga kita bisa bergerak lebih cepat, gitu. Manusia bergerak lebih cepat. Sementara kelemahannya adalah bahwa sains dan teknologi tidak memiliki ruh agama yang menjadi rujukan sumber bagi penentuan tujuan hidup manusia. Sains tanpa agama tidak memungkinkan manusia hidup dengan bertujuan dan bahagia, karena manusia adalah makhluk jasmani dan jadi maksudnya gini, kalau sementara itu gitu ya, bahwa sains dan teknologi tanpa agama itu ya akhirnya memungkinkan manusia itu hidup jadi tidak memungkinkan manusia hidup dengan bertujuan dan bahagia, karena manusia adalah makhluk jasmani tapi juga sekaligus makhluk rohani. Bagi manusia yang percaya bahwa kita ini adalah hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini, sains dan teknologi amat bermanfaat. Jadi karena jika kita menguasai sains dan teknologi, karena sains dan teknologi dapat membuat kita lebih mudah menjalankan tugas kita dalam untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sains dan teknologi perlu dikuasai, karena dengan sains dan teknologi itu manusia dapat mengambil manfaat darinya. Sehingga keterpaduan antara ilmu dan agama dapat membuat kita memahami alam semesta ini dan mengambil manfaat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus ya. Terima kasih Bu Najma. Sama-sama, Ya. Pak. Nah, kita melihat ya
bagaimana Barat itu memisahkan ya. Kalau tadi kan Charles Darwin jelas menyatakan bahwa hanya melalui seleksi alam. Nah, kesalahan Darwin adalah pada kebetulan itu. Ya, kelemahan Darwin adalah pada mengatakan kebetulan. Jadi alam semesta terjadi karena kebetulan. Kebetulan itu kan pengertian dari kebetulan saja. Ini akibat dari tidak rasional, tidak logisnya sesuatu yang mengklaim dirinya rasional, ya, yang bernama sekularisme itu. Tidak logisnya sains modern positivis itu ya. Positivisme itu tidak logisnya itu dari situ. Dia nggak apa namanya tidak mengindahkan ya, eh, tidak mengindahkan aturan-aturan logika. Jadi tidak berpikir secara logis ya, walaupun itu ada rasionalisasi, ada ya, mereka reasoning itu kan penalaran ya. Kalau menalar itu kan harusnya menggunakan logika. Tapi ternyata tidak logis justru. Kenapa? Alam semesta yang dianggap tercipta secara kebetulan. Kebetulan itu pengertiannya apa? Ketika kebetulan itu sesuatu yang berada di luar pattern, di luar pola. Itu kebetulan. Sesuatu yang tidak punya hubungan kausalitas, kebetulan. Misalnya kita masak air, kemudian air mendidih. Saat air mendidih, kebetulan misalnya di dapur ada apa, misalnya ada hewan liar yang masuk misalnya, kan nggak ada hubungannya antara air mendidih dengan hewan liar yang masuk ke dapur. Itu kebetulan. Itu kebetulan. Nah, kalau kausalitas itu kan kenapa airnya mendidih? Sudah mencapai titik didihnya, maka mendidih. Kenapa bisa mencapai titik didihnya? Kita menyalakan kompor, menyalakan api, di atas air, apinya terkena, eh, wadah airnya terkena api, panas, sampai kepada titik didih, kemudian airnya mendidih. Kenapa airnya akhirnya meluap? Karena kita lupa mematikan apinya, sampai akhirnya airnya itu meluap. Artinya tidak ada kebetulan di situ, itu satu pola. Kenapa kayu dibakar bisa terbakar? Selain api itu membakar, ada proses sublimasi yang lebih cepat. Ada reaksi dari kayu itu, eh, sehingga kayu bereaksi membuat kayu itu hangus, terbakar hingga akhirnya menjadi abu. Nah, artinya kan tidak kebetulan di sini. Jadi tidak mungkin adanya penciptaan alam semesta itu kebetulan. Tidak mungkin adanya proses kehidupan ini kebetulan. Setiap hewan bersel satu awal ya, setiap hewan bersel satu yang awal, yang di awal itu, di awal penciptaan, proses awal penciptaan ya, itu kan es ya, batu es atau air yang dikirimkan ke bumi ya, Allah kirimkan air ke bumi berbentuk bongkahan es, meteor es yang besar. Jadi itu loh, meteor es yang besar itu turun ya, kemudian terciptalah hujan yang lama sekali, kemudian eh, lama sekali ya, bertahun-tahun hujan, dan petir beriringan terus menerus, kejutan-kejutan listrik terus menerus, sampai akhirnya terciptalah makhluk hidup awal primitif, masih bersel satu, kemudian dari bersel satu terus berevolusi. Nah, evolusinya itu ada polanya, yang mana masuk kemana, masuk kemana, tidak eh, apa, dalam keadaannya tidak berpola. Dan berpola itu tidak serta-merta mirip. Misalnya, tahu ya, dulu kan ada kayak singa yang taringnya pedang itu, taringnya panjang seperti pedang itu kan bukan bukan nenek moyang singa maupun harimau apa kucing hari ini. Enggak, itu enggak, bahkan enggak punya keturunan. Dia tidak berevolusi lagi. Selesai karena sudah habis.
Dia tidak berevolusi lagi. Dia habis karena manusia. Dia itu saingannya Homo sapiens dan Neanderthal. Bersaing dengan puncak, bersaing dengan dua puncak eh, apa rantai makanan ya. Ketika itu masih ada dua puncak rantai makanan, ya nggak bisa dong dia kuat bertahan lama, akhirnya mati. Yang bertahan sampai sekarang singa, harimau, eh, macan ya, ada macan tutul, ada macan kumbang, macan dahan dan sebagainya itu ada kucing, kucing hutan, spesies-spesies kucing yang lain, spesies-spesies anjing dan sebagainya, serigala dan sebagainya itu bertahan karena pada akhirnya mereka ya bisa bisa beradaptasi dengan manusia. Yang berevolusi adalah yang bisa beradaptasi dengan manusia atau yang bisa beradaptasi dengan eh, perubahan iklim dan sebagainya, perubahan iklim misalnya dan lain-lain, perubahan zaman. Jadi apakah itu tidak berpola? Kebetulan? Kan tidak kebetulan. Berpola. Ya, sesuatu yang ada polanya itu tidak kebetulan. Nggak mungkin kebetulan, karena kebetulan adalah sesuatu di luar pola, itu namanya kebetulan. Jadi definisi kebetulannya saja sudah salah. Baik Darwin maupun Freud. Nah, Freud mengibaratkan itu ya. Freud melihat agama itu sebagai ilusi, delusi. Secara sederhana gini, eh, dia ini menjadi satu argumentasi ya. Dia menerbitkan argumentasi. Dia tidak bermaksud itu mungkin ya. Kemungkinan dia tidak bermaksud itu, tapi dia menerbitkan argumentasi bahwa semua orang yang mengaku-ngaku nabi itu hanya halusinasi saja, delusi. Artinya kejiwaannya yang terganggu sehingga mengaku nabi. Ini eh, eh, akibat dari pernyataan Freud tadi, ya akibat dari pernyataan Freud tadi, yang kemudian kalau kita mau membantah itu gampang loh. Ya, kalau tahu namanya epilepsi atau gejala awal epilepsi, pasti bisa membedakan mana orang epilepsi dengan orang memang mendapatkan wahyu. Karena dua dua peristiwa turunnya wahyu, turunnya ilham dengan delusi itu dua hal yang berbeda. Sekalipun batasnya memang kelihatannya kecil ya. Kelihatannya tipis batasnya, tapi itu jelas dua hal yang berbeda. Itu sama kayak gini loh. Kalau ada rumah besar ya, rumah kita itu misalnya dapur, ruang makan dan ruang keluarga nggak ada sekatnya. Tapi kita bisa membedakan kan mana dapur, mana ruang makan, mana kalau itu kita anggap terpisah, walaupun nggak ada sekat seperti dinding, kita tahu kan bedanya? Tahu nggak bedanya? Tahu Tahu. Tahu ya. Nah itu dari sama. perabotannya. Dari perabotannya udah jelas beda. Sama suasananya kali. Suasananya juga beda pasti. Kalau mau ke dapur, tapi dapurnya tuh nggak ada sekat kayak apa? Nggak ada sekat. Misalnya apa? Letter L lah, katakan letter L dapurnya itu misalnya. Perlengkapan dapur ke tempat masak, ke tempat untuk cuci piring dan tempat menaruh perabotan itu letter L gitu ya bentuknya. Dekat dengan ruangan meja makan nggak disekat, tapi kita tahu ini yang wilayah ini segini sepetak ini adalah tempat makan. Kalau ke sana tempat untuk masak, kita tahu itu. Kalau agak agak maju dikit, berarti ini orang udah keluarga, ini tempat nonton TV, untuk ngobrol bareng dan sebagainya. Karena ada TV di situ, ada sofa di situ, kan kita tahu. Hal yang sama, kita tahu mana delusi atau skizofrenia dengan mana wahyu Wahyu. atau ilham gitu. Kita tahu mana itu.
Karena coba ketika seorang arsitek mau mau membangun rumah, dia membayangkan dulu rumah itu kan. Sudah ada belum rumahnya? Belum. Sudah. Kalau belum ada nggak bisa dibangun. Sudah ada Dalam rumahnya di bayangan. dalam bayangan. Oh, idenya Pak, rancangannya. Ya, Ide. sudah ada kan dalam bayangan. Oke. Gambarannya. Sudah ada berarti kan dalam bayangan itu sudah ada. Baru kita ya apa namanya? Baru kita mencoba untuk menerjemahkan bayangan kita ke bentuk gambar atau tulisan. Kemudian dari itu ketika dia harus menjadi benda, kita buat menjadi benda. Ada proses itu. Sama, proses penciptaan begitu juga. Ya. Jadi proses penciptaan juga begitu. Proses lain itu sama. Wahyu itu kan kira-kira wahyu apa bahasa Indonesianya? Wahyu itu kan bahasa Arab. Bisikan ya. Wahyu itu secara bahasa itu bisikan. Wahyu dengan ilham itu kira-kira sama. Wahyu itu penyingkapan. Wahyu dengan kasyaf itu kira-kira sama. Revelation dengan vision, mimpi itu sama, kira-kira sama. Kira-kira sama. Kalau mimpi kita paling aneh itu mimpi apa? Mimpi terbang. Mimpi terbang itu paling aneh ya? Kayaknya Milik enggak deh, saya. mimpi terbang itu enggak paling aneh deh. Mimpi Apa menembus Pak? dinding itu paling aneh enggak? Enggak ya, kalau menurut saya enggak paling aneh itu gini loh. Pernah enggak membayangkan ada kucing menggonggong gitu atau anjing mengeong misalnya seperti itu? Oh, Atau kuda ada sayapnya, ada di tanduknya. luar hukum alam gitu. Ya itu juga di luar hukum alam bu, namanya kita nggak bisa terbang tanpa alat bantu kan. Iya. Tapi itu eh, apa namanya? Yang dimaksud bukan hanya sebatas di luar hukum alam empiris ya, tapi apa namanya Tidak sesuai menunjukkan Mustahil fitrahnya terjadi ya. gitu. Imam Tidak sesuai ada yang fitrahnya. tidak sesuai fitrah gitu loh. Ada yang tidak Mm-mm. sesuai fitrah ya, kan sesuatu yang sulit untuk dibayangkan atau apa? Ketika mimpi itu kadang kita mimpi kemudian mendapatkan eh, ide atau mendapatkan peringatan dari orang yang sudah meninggal dunia atau Hmm. ketemu orang yang sudah meninggal dunia, ketemu Mimpi dengan ketemu Nabi. mimpi ketemu nabi. Sepertinya saya belum ya kalau mimpi ketemu nabi ya, tapi tokoh-tokoh sejarah yang sudah wafat itu saya Iya, kadang orang-orang ketemu besar. orang-orang besar. Saya ketemu dengan Bung Hatta tiba-tiba, oh ini Bung Hatta, ini Bung Karno. Oh, keren. Mimpinya itu. Nah, apakah itu nyata? Itu bisa nyata, bisa jadi nyata, bisa jadi. Nah, itu Hidup eh, ini juga belum tentu nyata ya Pak. nah sementara hidup ini Belum tentu ya nyata. kalau bicara gradasi wujud itu ya memang justru kita ini berada paling yang paling tidak nyata itu kita. Di sini ini paling tidak Hmm. nyata. Justru semakin Hmm. ke atas alamnya itu semakin nyata. Nah, gitu. Ya. Kalau Marx ya, Marx itu kan dia memasukkan agama itu ya menjadi candu. Agama sebenarnya dia juga menjelaskan apa yang membuat agama menjadi candu. Nah, dulu kan dan itu dilakukan oleh eh, sebagian ya alim ulama ya. Eh, Alim ulama kita juga ada yang seperti itu ya, walaupun hari ini eh, itu yang membuat akhirnya penjajahan ya, kolonialisme, imperialisme itu dianggap wajar, perbudakan dianggap wajar selama bertahun-tahun. Padahal tujuan agama datang itu kan untuk eh, berbeda dari yang dianggap wajar tadi. Ya, penafsiran terhadap hadis misalnya hadis Konstantinopel itu kan penafsiran itu
penafsiran yang pada saat itu. Andai kata masyarakat masa itu sudah lebih maju berpikirnya, dia nggak akan menggunakan senjata. Dia nggak akan menggunakan senjata. Gitu. Nah, eh, yang dilakukan oleh para tokoh agama ya pada zamannya Marx itu di awal abad industri adalah menggunakan kitab suci untuk kita ini yang kelas buruh yang bahkan waktu itu masih ada budak sabar, suruh sabar ya, suruh menurut, suruh bersyukur. Bayangkan, disuruh bersyukur. Mereka dikasih makan itu kecil sekali. Dulu anak anak kecil bekerja itu dianggap wajar. Anak kecil baru usia SD sekarang kan bekerja keras di pabrik, bekerja di ladang itu biasa, dianggap biasa. Anak kecil yang sekolah itu hanya kelas elit saja. Sehingga membuat ya tentu itu membuat adanya eh, agama jadi alat untuk menenangkan ya, untuk menenangkan massa. Candu. Candu itu kan apa sih? Di dalam ininya apa? Dalam eh, teks bahasa Inggrisnya apa yang digunakan oleh Marx? Kata apa yang digunakan oleh Marx? Dalam bahasa Inggris, dalam teks Das Kapital yang bahasa Inggris. Bukan Opiat placebo ya, ya? opiat. Oke, Ya, opiat atau opium ya. Apa itu? opium, Ya obat ini obat narkotika, obat bius narkotika. kan? Itu obat bius. Iya, Opium digunakan untuk kita dalam kita yang nggak perlu opium ya, tidak untuk operasi, tidak untuk apa namanya meredakan nyeri gitu. Tapi kita pakai begitu aja kan juga itu kemudian akhirnya menimbulkan apa? canduan. Ya, bukan kecanduan aja sebetulnya. Jadinya kita jadi tidak bisa tenang tanpa itu ya kecanduan. Kemudian juga kita jadi rusak tubuh kita karena kecanduan itu menimbulkan kita jadi tidak tenang terus malah. Tidak sadar. Ya, tidak sadar dan tidak tenang terus. Ya, itu. Jadi upaya eh, jadi apa namanya pendapat-pendapat yang kontra terhadap agama menganggap agama dan ilmu pengetahuan itu terpisah itu berasal dari itu. Berasal dari ya pemanfaatan ya atau apa ya upaya ya dari sekelompok elit pada masa itu, elit ekonomi, elit politik masa itu ya awal-awal abad industri itu untuk memanfaatkan ya agama itu sebagai alat untuk menenangkan massa, alat penenang. Yang itu dikritik lagi oleh Weber ya. Weber mendukung kapitalisme. Ya, Max Weber itu mendukung kapitalisme. Tapi Weber juga mencoba memasukkan agama ke dalam kapitalisme. Nah, persoalannya yang dilakukan oleh Weber itu justru mengubah arah teologinya nah, Kristen. Sehingga Protestan terutama itu kan sekarang sudah jauh berbeda. Ya. Nah, di dalam masyarakat Sunni gimana? Ketika zaman era Utsmani, Utsmani itu tidak kata siapa Utsmani itu apa misalnya mendukung dengan persatuan umat Islam dunia ya Pengetahuan. sangat pro. Iya, dia banyak membangun soal ilmu pengetahuan ya. Tapi pasca Sulaiman Al-Qanuni, pasca Sulaiman the Magnificent itu sudah mulai ada kemunduran. Begitu ya abad kejayaan itu berakhir,
ya, Magnificent Century itu berakhir, kemudian terjadilah mulai ada kemunduran. Mulai semakin ganas pertarungan antara para pangeran ya, Utsmani. Mulai semakin ganas. Utsmani kan, dinasti Utsmani itu tidak punya putra mahkota. Nggak ada kejelasan. Sistemnya juga nggak ada. Rajanya tidak menunjuk siapa yang ini secara rahasia, enggak. Siapa yang menggantikan secara rahasia aja. Misalnya ada sebetulnya tapi dirahasiakan. Nanti kalau sudah meninggal baru dikasih tahu. Kan enggak juga. Nah, itu pada masa Sulaiman Al-Qanuni mungkin ya masih ya. Misalnya eh, dulu Portugal dan Spanyol itu saking saking mereka itu apa dendamnya ya dengan wilayah Iberia ya, semenanjung Iberia, Andalusia saat itu masa Islam ya, dan Konstantinopel, soal Konstantinopel ya. Saking dendamnya mereka kejatuhan Konstantinopel, Istanbul ya hari ini, kemudian eh, mereka menjadi eh, minoritas selama di eranya ya Umayyah, kemudian Umayyah kedua ya di Cordoba. Ya waktu itu konflik kan, Umayyah dua itu konflik ya, Umayyah kedua itu di Cordoba itu konflik dengan Abbasiyah. Itu masih diklaim wilayahnya sebagai wilayah Abbasiyah. Jadi bayangkan mereka itu diserang terus oleh oleh Abbasiyah. Ya, nggak peduli Abbasiyah itu dengan itu eh, apa dinasti Umayyahnya atau rakyat jelata yang ada di situ. Karena yang rakyat jelata juga kena juga, yang non Muslim juga banyak kena juga. Makanya nggak bisa memilih mau milih ke siapa. Nah, itu mereka dendam. Kapal-kapal perang Portugal dan Spanyol dulu memang pernah melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal haji yang asal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan. Itu iya, itu terjadi. Kapal-kapal haji itu diserang. Karena dulu kan kapal haji hanya orang haji aja ya. Itu diserang itu. Diserang nah, pada saat itu kemudian akhirnya dinasti Utsmani turun tangan. Itu iya pada saat itu. Tapi setelahnya kapal-kapal haji sudah nggak diserang. Apalagi kan konstelasi politik penjajahan kolonial Eropa dan Utsmani dan kolonial Eropa dan Islam ya, terutama kan yang sangat kolonial itu justru Utsmani ya. Mughal itu nggak cukup ini loh. Mughal itu cukup lebih lama lagi. Mereka itu lebih apa bertahan dalam sistem yang baik ya. Sistem yang baik bertahan lebih lebih lama. Kemudian dinasti Qajar di Iran juga itu tidak sampai eh, tidak banyak pengaruh Eropa di situ lah. Pengaruh nilai buruknya Eropa, kolonial Eropa. Nah itu Utsmani itu akhirnya mulai ikut-ikutan dengan masyarakat Eropa. Justru Utsmani yang banyak ikut-ikutan. Dulu juga Umayyah, dinasti Umayyah itu ikut-ikutan juga. Para khalifah Rasyidin misalnya tidak punya yang namanya protokol. Gak ada protokol. Khalifahnya datang dikasih tahu itu. Ada orang mau ketemu dengan khalifah, ada protokolnya dulu lama. Dulu kan enggak, zaman Khalifah Rasyidin. Nah, tadi begitu lagi eh, ya lama-lama lambat laun kan kapal haji sudah tidak diserang karena konstelasi politik di Eropa dan Utsmani sudah berubah. Ya, Portugal dan Spanyol sudah mulai tergantikan oleh kekuatan kolonial lain.
Belanda, Jerman, Prusia waktu itu ya. Kemudian Belanda, Jerman ya, masih di bawah Prusia Jermannya. Kemudian apalagi akhirnya Inggris, Prancis mulai ikut dalam itu ya, dalam kolonialisme. Kemudian kolonialisme baru itu adalah setelah abad ke-17 berakhir, abad 18 ya, masuk abad 18. Ya, 1600-an akhir, paruh kedua lah, 1600-an terus 1700-an ada VOC, ada eh, British apa VOC-nya Belanda itu VOC-nya Inggris East Indian ya, East Indian Company. British East Indian Company itu juga ya, itu kan kapitalis ya, bukan 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 agama itu. VOC juga bukan agama. VOC punya prinsip tidak ikut campur urusan agama, tidak ikut campur urusan pribumi. Tuh, dua ini prinsip VOC. Justru masyarakat Indonesia, raja-raja Indonesia, raja-raja Sultan-Sultan Nusantara yang mendorong-dorong sehingga VOC ikut-ikutan, ikut campur urusan agama dan ikut campur urusan pribumi. Belanda juga gitu kan, bilangnya pemerintah Belanda ya tidak ikut campur urusan agama, tapi ujung-ujungnya pada akhirnya mau tidak mau mereka ikut campur urusan agama. Kira-kira eh, kira-kira begitu yang menimbulkan ada perubahan ya, beda kolonialisme kuno dengan modern, dan ternyata Utsmani itu juga sudah mulai mulai ikut ya, mulai jadi ikutan mengikuti Eropa yang kapitalis pasca Sulaiman. Lama tahun kan tadi sudah gak ada lagi penyerangan terhadap kapal haji, malah hajinya difasilitasi. Abad 19 mulai ya, ada konjen ya, konsulat jenderal negara-negara Eropa. Inggris buka konsulat jenderal di Mekah, di Jeddah ya, di Jeddah dan di Yerusalem. Inggris, Perancis, Belanda buka di Yerusalem, buka di ya konsulat jenderal mereka. Masyarakatnya berubah, tidak seperti masa yang lalu, tidak seperti masa sebelumnya. Jadi jangan dikira Utsmani itu eh, pro dengan persatuan umat setelah itu. Utsmani yang dibubarkan oleh Ataturk itu Utsmani yang sudah bobrok, sudah rusak dengan sendirinya, sudah dijajah kok. Itu dua khalifah, tiga khalifah terakhir Utsmani itu raja-raja nggak beres semua. Perilakunya, eh, amaliyahnya juga sudah nggak beres. Attitude mereka Turunannya itu ya Raja Sulaiman, enggak Raja ya Sulaiman. keturunannya Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman. Ya memang sudah nggak bagus, sudah jelek. Jadi, tapi kemudian Ataturk ini juga, nah perbedaan paling mencolok ya antara Ataturk dengan Soekarno adalah Ataturk gagal menemukan ya semangat ilmu pengetahuan itu dari Islam. Tapi Soekarno menemukan itu. Ya. Soekarno menemukan itu, Bung Hatta menemukan itu ya. Ada di ini ya. Kalau Bung Hatta kan Islam lipstick dan Islam gincu ya sebetulnya, gincu dan garam gitu. Antara gincu dengan garam. Kalau Soekarno apa? Api, jangan baranya. Karena ada hadis pada akhir zaman itu memegang agama seperti memegang bara api. Tapi kita bisa nggak memegang apinya saja? Ya nggak megang ya sebetulnya. Tapi menyentuh bisa nggak? Menyentuh saja apinya. Dan api itu punya makna lain gitu loh. Apalagi dalam dalam
pemahaman folkways-nya orang Indonesia ya, api itu punya makna lain. Mungkin di daerah di wilayah lain juga, region lain, kawasan lain kayak di Asia Timur, di Asia Selatan mungkin ada juga ya. Api itu punya makna lain. Punya makna, maksudnya api itu apa? Semangat. Sedangkan bara itu kan memang menyakitkan. Kalau kita bicara bara, arang itu kan cenderung konotasinya yang tidak enak ya didengar. Kalah jadi arang, menang jadi arang, kalah jadi abu kan nggak enak. Kalah jadi Kalau kalah jadi abu, menang jadi arang kan nggak enak ya. Jadi arang kan nggak enak. Jadi abu lebih nggak enak, tapi jadi arang juga masih nggak enak kan. Tapi ada api itu ya, kata-kata api itu lebih lebih dimaknai positif, konotasinya positif. Nah itu digunakan oleh Soekarno, oleh Muhammad Hatta. Itu perbedaan jelas dengan Ataturk. Ataturk tidak menemukan itu. Saya nggak tahu bagaimana proses berpikirnya seorang Ataturk, apakah dia itu membaca secara keseluruhan atau dia itu ada faktor ini ya, cuma pengaruh dari revolusi Prancis ya barangkali ya. Pengaruh dari revolusi Prancis itu jelas kelihatan di revolusi Turki itu. Karena mereka lebih ke pengaruh Prancis di Timur Tengah kan kelihatan. Nggak tahu kalau Arab Saudi ya. Karena Arab Saudi itu banyak dibantu Inggris waktu Perang Dunia Pertama. Merdeka itu dibantu Inggris ya. Tapi negara-negara dijual lain oleh Saudi ya Pak. ya kan Bani Saud itu kan ya kalau kebanyakan Inggris ya, tapi wilayah Afrika Utara kan banyak Prancis. Aljazair, Libya ke Italia ya waktu itu, tapi Aljazair kan ke Perancis, Maroko ke Perancis, mana lagi yang ke Perancis? Tunisia kan ke Perancis, ya. Negara-negara yang dekatnya dengan Perancis. Kalau Mesir itu dekat ke Inggris, tapi pernah diduduki oleh Perancis ya, Napoleon Bonaparte. Itu jadi pengaruh Perancis itu besar di wilayah Timur Tengah. Dari berkendara, perhatikan. Jadi kenapa kita bisa kebanyakan negara itu setirnya di kiri, mengemudi di sebelah kanan? Karena seperempat dunia itu pernah dikuasai oleh Inggris, atau ya seperempat dunia loh, gede kan? Kemudian Perancis juga punya ini yang besar. Nah, pengaruh Perancis itu lebih kuat di daerah-daerah yang akhirnya negara-negara yang daratan ya. Maka kebanyakan setir kanan mengemudi di sebelah kiri, kebanyakan yang mengemudinya di sebelah kiri itu negara-negara kepulauan. Kalau Filipina kan pengecualian ya, Filipina di kiri ya. Tapi Indonesia, Malaysia, Brunei, Timor Leste, Singapura, mana lagi? India kanan apa kiri ya? Afrika Selatan kanan ya. New Zealand? Kayaknya New Zealand kanan deh. Kita kan kepulauan. Mana lagi yang pulau-pulau? Inggris ya, Inggris kanan. Menyetirnya di kiri ya, menyetir di kiri. Setirnya di kanan. Itu karena apa ada itu ya, ada pengaruh-pengaruh dari Prancis, Eropa daratan gitu. Jadi mayoritasnya setir di kiri, mengemudi di sebelah kanan. Tadi ya sudah banyak melebar dan memanjang, meluas. Tapi pada intinya kalau paradigma Barat modern itu
ya mereka melepaskan ya melepaskan apa memisahkan antara ya ilmu pengetahuan itu dengan agama ya sains dipisah jauh dari agama. Kenapa mereka memisahkan itu? Karena adanya trauma-trauma dari masa lalu ya. Otoritas gereja dulu cukup kuat, otoritas gereja itu. Paus itu dulunya di atas raja, di atasnya presiden, ya, di atas kepala negara. Tapi sekarang nggak bisa gitu lagi, ya, nggak ada siapa presiden Prancis itu kan Katolik. Kira-kira presiden Prancis hari ini itu ini enggak sama Paus? Enggak, Enggak nurut dia sama Paus. Disuruh-suruh sama Paus nggak mau. enggak. Bahkan Nurutnya dia sama istrinya. iya nikah sama istrinya aja itu kan nggak baik itu prosesnya. Itu kalau kalau Paus itu nggak akan mengizinkan sebetulnya. Itu nggak boleh itu. Karena janda. Bukan hanya karena janda kan dia merusak dari masih remaja. Oh, Oh itu. kirain beda sekte. Nggak beda sekte ya? Nah, Enggak beda umur Katolik aja, itu Bu. juga Umurnya beda. jauh. Katolik lebih keras ya, setahu saya. Katolik lebih keras. Katolik itu nggak boleh beda, Bercerai. ya nggak boleh beda agama, nggak boleh beda antara. Pokoknya Katolik hanya sesama Dan nggak Katolik boleh bercerai. dan nggak boleh bercerai. Jadi kalau meninggal, kalau kalau cerai itu sampai cerai bisa, pada apa kan susah ya. Kemudian kalau mau nikah Harus lagi itu harus lagi. sudah meninggal yang mantan ini. Ya percuma cerai, ya oke, tapi ini dia sudah meninggal baru boleh kawin lagi gitu loh. Karena anggapannya sudah disatukan oleh Tuhan, nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Nggak boleh nikah lagi tapi kawin di mana-mana, Pak dosen. Ya itu kan. Dan itu kenyataan. Ada kita tahu ya sebagian eh, apa seniman Katolik di luar itu ada yang sudah cerai, kemudian dia dia benar-benar nggak menikah, belum menikah lagi ya, sampai ya tetap dia berpacaran terus pacarnya itu hidup serumah sama dia. Tapi dia sudah bercerai selama mantan suaminya masih hidup, dia masih mungkin mantan suaminya juga begitu mungkin sampai meninggal. Begitu dia meninggal baru dinikahin itu Masa. pacarnya. Nunggu itu nunggu betul. Ya kan nunggu juga tapi ya nggak boleh kan. Tapi mereka lebih keras sebetulnya. Cuman nggak tahu. Sekarang kayaknya sudah mulai berubah ya, banyak berubah. Nah itu yang membuat membuat apa kemudian dikritik. Itu perbedaannya antara agama Islam dengan kekristenan. Kristen sebetulnya juga karena Kristen itu sudah perpecahannya lebih lebih dahsyat ya. Mereka membedakan batas-batas Kristen yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda, eh, bisa tidak. Mereka itu kan pembaptisannya. Kalau dia menerima baptisan gereja yang itu berarti ketika dua gereja itu sudah saling menerima baptisan satu sama lain masih masih satu agama. Baptisannya sama-sama diterima. Tapi kalau ada yang menolak baptisan itu berarti dia tidak satu agama gitu aja. Yang beda baptisannya. Oh, Di samping teksnya ya kalau nggak salah Injilnya itu dia kodifikasinya sama apa enggak? Nah itu kodifikasi Al-Quran ini kan eh, ini ya ketika bukan perbandingan agama ya, studi agama-agama ya kodifikasi Al-Quran bagi masyarakat Muslim itu sudah selesai dan kodifikasi itu walaupun bermasalah juga memang semuanya kodifikasi ya pasti ada masalahnya ya tapi masalah dalam kodifikasi Al-Quran itu dinyatakan lebih sedikit daripada dibanding masalah pada kodifikasi lain gitu loh bahwa enggak enggak masalah bagi
Ya, tidak masalah karena tidak banyak tidak jauh kan perbedaan titik letak tanda ayat itu kan enggak. Ini sudah tanda ayat atau belum? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat ayat 1 atau bukan ayat? Ya, kalau di Al-Fatihah Iya kan? ayat 1. Ya, tapi ada yang tidak menulis itu kan? Tidak Ya, tidak ada dihitung. yang ada Ah, berpendapat bukan tetap ayat tuh. bukan ayat. Ah. Ada yang kok jumlah ayatnya sepertinya lebih. Bukan jumlah ayatnya lebih. Ini ayat dipotong dua menurut bacaan yang satu ini, ya pemilik mushaf yang satu ini, ayat tersebut bukan satu ayat, tapi terdiri dua ayat berbeda. Mushaf Utsmani yang sekarang itu adalah ya letak titik ayatnya adalah yang kita sepakati. Yang paling banyak masih banyak kelihatan beda itu letak posisi atau tanda wakaf ya. Tanda wakafnya beda loh. Coba deh dicek. Tanda wakafnya masih ada yang beda-beda. Tanda wakaf. Apakah tanda wakaf Ya. berbeda? Kemudian menjadi ya perbedaan pendapatnya pada persoalan itu tanda wakaf atau kiroah. Kalau kiroah itu kan huruf ya. Kiroah memang huruf maksudnya. Yang berbeda hurufnya, tapi tidak mengubah arti. Arti ya, kalau bicara tafsir itu beda lagi. Ketika bicara tafsir, kiroah punya punya peran dalam tafsir. Tapi kalau bicara arti, arti itu sudah dikodifikasi juga. Jadi para penerjemah Al-Quran yang ke berbagai bahasa itu mereka punya kodifikasi sendiri, nggak bisa sembarangan menerjemahkan. Nggak bisa menerjemahkan apa namanya? Ketika menerjemahkan tuh tidak tidak ada melihat apa apa ya istilahnya itu. Nggak boleh untuk menganggap bahwa kiroah yang satu misalnya bacaannya salah itu nggak gitu. Enggak, karena kiroah itu tidak boleh dianggap bertentangan dengan artinya karena sudah kodifikasi. Maka terjemahan Kemenak itu milik Kemenak. Tapi semua kalau mengikuti terjemahan Kemenak kan sama. Coba ada nggak yang terjemahannya berbeda sama sekali? Total ya perbedaannya. Bertentangan. Jarang Dua. sih. Cuman ada misalnya sekarang ini dulu misalnya di Quran terjemahan yang lama itu eh, perempuan itu masih wanita. Sekarang itu wanita udah berganti jadi perempuan. Ya itu kan berat apa tidak parah kan? Tidak Tidak besar. berbeda makna, cuman Ya, penyesuaian. tidak jauh kan? Enggak. Perbedaannya tidak jauh. Sama gini, kira-kira kita tahu ya, Thomas Jefferson kan punya punya Al-Qur'an ya dan terjemahan itu terjemahan. Nah, penerjemah Al-Qur'annya itu eh, oleh kalangan intelektual sarjana di Eropa itu sudah tidak diakui lagi. Hmm. Sudah nggak diakui lagi terjemahan itu. Itu terjemahan yang dianggap tidak sejalan. Eh, Pertama itu terjemahan yang sangat subjektif. Sangat dianggapnya kurang tepat lah, sangat nggak tepat lah, sangat subjektif berdasarkan pendapat pribadi, bukan pendapat pribadi sih, lebih ke ada unsur rasismenya lah di situ. Ya, karena penerjemahan itu harus harus makanya kodifikasi penerjemahan itu netral sebetulnya penerjemahan itu. Terjemahan itu netral. Nah, setelah mau penerjemah ke bahasa Inggris ya, Al-Qur'an ke bahasa Inggris itu yang pertama, yang paling tua yang masih berlaku sehingga hari ini adalah terjemahannya Muhammad Marmaduke Pickthall. Pickthall itu masih diakui sampai hari ini. Masih dipakai. Karena Pickthall punya Kalau
Hmm? Kalau menurut Pak dosen kan kayak orang nih sekarang nih kan kayak orang-orang non Muslim itu udah enggan dipanggil orang kafir gitu ya kan. Pada maksud Hmm. bahasanya masa terjemahan di Al-Qur'an mu ya ayyuhal kafirun mau diganti wahai orang-orang non Nggak, Muslim. karena kalau wahai orang-orang non Muslim nggak bisa Bu, karena gini, Iya makanya kan mereka karena katanya sama kayak domba-domba merasa tersesat terhinakan itu. kalau dipanggil kafir. Ya itu beda lagi Bu. Gini, kalau kita menyebut orang lain kafir di luar Al-Quran ya, itu nggak bisa. Itu tidak Iya. tepat itu. Ya, jadi begini, bedakan antara terjemahan Al-Quran dengan kita ngobrol biasa, ngobrol sama orang lain, komunikasi gitu ya, komunikasi. Beda kan, mereka juga nggak boleh panggil kita domba tersesat itu kan. Nah, kan masa kita mau dipanggil domba tersesat sama mereka kan nggak gitu. Kecuali di gereja mereka ya, Nah, di khutbah mereka. Nah, itu artinya ada konteks ruang dan waktu ya ketika bicara kan beda antara terjemahan Al-Quran. Makanya terjemahan itu tadi terjemahan sudah ada kodifikasinya. Terjemahan itu sudah pasti. Artinya nggak ada terjemahan yang tidak netral. Nah, terjemahan bisa netral. Terjemahan Al-Quran bisa ya tanda kutip bebas nilai. Karena tadi terjemahan tidak berpihak pada salah satu kiroah. Enggak, terjemahan tidak tafsir yang berpihak pada salah satu kiroah. Atau dua kiroah berbeda dia ya itu ya tafsir tafsir bisa karena eh, itu ada pengaruhnya kiroah itu terhadap tafsir bukan terhadap terjemahan. Kalau untuk terjemah kan kita terjemah eh, apa ya, kalau terjemah itu kan yang penting kosakatanya lah itu, yang penting kalimatnya bukan penafsiran kok. Toh nggak akan dibaca saat sholat gitu loh. Emangnya kita baca sholat kita Allah Maha Besar itu enggak kan? Allahu Akbar kan? Bismillahirrahmanirrahim kan, bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kan, kayak gitu kan? Kan nggak boleh Pak Nggak dosen kalau boleh, kita. udah tahu nggak? Ya kan nggak gitu. Ya artinya terjemahan itu tadi terjemahan bisa bebas nilai iya. Kalau tafsir kan enggak. Nah tafsir itu kan sama, ada paradigma di situ. Jadi itu kenapa eh, ilmu pengetahuan ya tidak pernah bebas nilai, nggak bisa, nggak bisa bebas nilai. Itu ya, udah 9:28 malah sekarang. Gimana, masih ada lagi atau enggak? Pak dosen itu kan kalau tadi terkait Barat ya, trauma tentang agama gitu ya kan kalau kita bicara sampai munculnya ada ateisme itu juga kan ketraumanya Barat dengan agama Kristen ya yang dulu di mana gereja itu dominan gitu misalnya kayak pajak yang 10% gitu maksudnya Hmm. para pendeta itu dulu tuh kaya raya sementara jamaah itu mungkin berjalan tanpa alas kaki bahasanya makanya maka jadi panggilan mereka juga eh, kemudian adanya surat ampunan itu ya siapa yang punya uang Nah, itu melakukan kesalahan sebesar apapun Surat itu pengampunan kan dosa. itu mereka bayar ada dulu itu. ada pengampunan dosa ya. Nah, itu kan harusnya eh, ketika mereka melihat Islam agama yang sangat manusiawi sebenarnya gitu, sangat fitrah. Tapi Islam yang terdekat dengan Eropa itu Utsmani, Bu. Yang Utsmani itu pasca Sulaiman tadi sudah mulai degradasi moral. Iya, ketika kerajaan Ottoman itu masa kejayaan raja apa Sultan Ottoman ya, Pak Hmm. dosen. Itu memang apa syariatnya kayak udah mulai udah nggak mulai berlangsung, apa maksudnya udah mulai perbudakan juga gitu ya kan. Sudah kejam. Udah bebas nilai. Ya, udah Iya, udah udah sampai beda. Kalau nggak salah membutakan seperti itu kan itu. pemain musiknya itu. Walaupun pada akhirnya kan secara ini bahwa ketika Atatürk memimpin itu kan kita bilang ini adalah penghancur syariat. Tapi sesungguhnya Hmm. mungkin syariat itu udah mulai hancur sebelum memang Atatürk secara resmi merebutnya itu mungkin ya. Seperti itu ya Pak dosen ya. Ya sudah berlangsung, itu kehancuran itu sudah berlangsung. Yang kacau itu kan saking ininya ya, saking saking apa? eh, Saking pada saat itu Ataturk itu saking apa melihatnya itu traumanya ya. Ketika sholat jenazahnya Ataturk itu mereka menggunakan bahasa Turki total.
Bahasa Turki. Dan bahasa Turki gini, coba perhatikan bahasa Turki itu azan bahasa Turki dan sholat bahasa Turki itu menggunakan apa? Dia menggunakan menerjemahkan kata Tuhan itu, kata Allah itu. Sehingga Tanre kan, Tanre Uludu. Sementara Tanre itu Tuhan dalam bahasa Turki ya adalah sama kalau orang Batak itu Debata. Bisa ada nggak coba dicari deh di terjemahan. Mungkin kalau Injil ada, tapi kalau kalau di terjemahan Al-Quran ke bahasa Batak ada nggak pakai itu? Ketika itu ketemu kata Allah. Saya, saya, saya berani bilang tidak. Belum pernah baca sih, belum pernah lihat. Tapi kayaknya enggak. Itu ada di Kemenak kok. Terjemahan bahasa daerah. Coba cari ya bahasa Batak, Toba, Mandailing, Karo, eh, apa namanya, Simalungun, cari. Cek di Kemenak, ada di kantor Kemenak Jakarta itu. Coba dicari, dicek. Ketika kata Allah itu diartikan ke bahasa Batak, bahasa bahasa daerahnya. Kata Allah ya, bukan kata Rob ya. Bukan bukan ilah ya, tapi ini kata Allah aja. Cek. Artinya selama masih kata Allah itu tidak diterjemahkan itu masih. Jadi, nah ketika begitu kan artinya menerjemahkan secara menerjemahkan kata Allah ya, menerjemahkan kata Allah itu ya mungkin nah kalau kita lihat di pesawatnya Raja Saudi ya, itu kan diterjemahkan itu kan. Itu kaligrafi bahasa Arabnya Barakallah, di bahasa Inggrisnya God bless kan. God bless you kan. Tapi eh, itu tidak dimaksudkan untuk misalnya di terjemahan Al-Quran. Coba dicek terjemahan Al-Quran ada nggak di terjemahan Al-Quran terbitan Saudi yang ke bahasa Inggris itu God di Al-Quran loh. Ada nggak Al-Quran terjemah bahasa Inggris yang terbitan Saudi itu menggunakan God untuk kata Allah. Kalau di luar Al-Quran itu jadi kontekstual. Nah, kalau Turki kan azan bahasa Turki, sholat bahasa Turki itu kan tidak kontekstual. Itu totalitas dilakukan. Absolut. Buat mereka ya Allah itu diterjemahkan. Kata Allah tidak bisa diterjemahkan dalam konteks ritus agama di ruang privat. Itu kan ruang privat. Itu kan kita ngomong sama Allah. Makanya Allahu Akbar. Nggak bisa Allah Maha Besar gitu. Nggak bisa. Atau Tuhan Maha Besar. Kacau itu. Dan bahkan ketika Bismillahirrahmanirrahim kan jadi ketika Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ketika Alhamdulillahirrahmanirrahim kan jadi redundan. Segala puji bagi Tuhan. Ayo. Jadi redundan ya. Jadi pengulangan. Itu apa cacatnya ketika kata Allah itu diterjemahkan di luar ritus ya, di luar Al-Qur'an, di luar sholat secara total gitu ya, seluruhnya. Kalau di luar sholat kan boleh. Di dalam sholat tuh, di dalam sholat, di dalam Al-Qur'an kita nggak bisa menerjemahkan kata Allah. Ketika kata Allah itu diterjemahkan untuk tujuan-tujuan ritus, tujuan-tujuan ritual, akibatnya kacau. Akan cacat. Ada yang redundan, ada yang tidak jelas siapa ngomong ke siapa. Kalau ayat-ayat Al-Quran kan itu kan kelihatan. Coba perhatikan dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Dia, itu kan berkali-kali cuma dia aja itu. Dia berkata, kemudian dia berkata lagi ayat selanjutnya. Ayo, gimana coba? Makanya terjemahan itu ada kodifikasi. Terjemahan itu bebas nilai. Sekalipun ya. Dan terjemahan itu tidak bisa ini ada apa? Tidak bisa apa namanya? Tidak bisa kita menerjemahkan kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan, tidak boleh diterjemahkan. Gitu ya, barangkali. Sudah?
Ada lagi? Sepertinya cukup, Pak. Ya, oke. Kita tutup ya. Berarti yang akan datang itu ya apa filsafat Islam ya, Pak Ya, dosen? yang bab berikutnya ya. Bab berikutnya, yang bab 8 ya berarti ya. Di Yang Darus barusan Pak dosen Sulaiman. bahas itu mirip-mirip pembahasan orientalisme ya. Ya, ada di Orientalisme. Mode Mirip-mirip. Orientalisme. Nah, ini sikap ilmuwan muslim bab 8 ya. Itu. Kira-kira nyambung dengan itu. Nanti bab 8 ya, teman-teman disiapkan siapa yang mau menyampaikan pendapat, pandangan, pertanyaan ya. Gitu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.